Ya, karena kita nanti kan berbicara kepada memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Jadi bukan kepada terpilih figur-figur yang banyak isi tas, kemudian dalam tugas pengabdiannya 5 tahun, berjuang bagaimana mengembalikan modal politik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Ruang Redaksi Kalteng Pos. Hari ini kita kedatangan seorang tokoh Dayak, tokoh masyarakat Kalimantan Tengah yang sangat familiar. Beliau salah satu kabinet zamannya Pak Gubernur Agustin Tresnarang yang saat ini masih aktif di berbagai organisasi di Kalimantan Tengah. Beliau adalah Insinyur Sipet Hermanto Tunjan. Apa kabar Pak Sipet? Sehat Pak? Sehat, baik. Baik, sehat. Apa Pak aktivitas saat ini setelah pensiun ini, setelah purna tugas sebagai abdi negara Pak? Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabe selamat lingun alatai, salam sehujud karendem malempang. Adil Katalino becuramin ke surga, basengat kacubata. Arus. Terkait dengan pertanyaan Bung Muslim tadi, bahwa memang kami bersyukur bahwa dari mantan pejabat di era Pak Agustin Tresnarang yang masih aktif dalam kegiatan ya organisasi, pada saat ini kami memang aktif di beberapa kegiatan. Yang pertama, kami terpilih sebagai Ketua PWRI Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2022-2027. Kemudian juga kami terpilih sebagai Ketua Pensutindo Provinsi Kalimantan Tengah. Mungkin Pak izin, mohon maaf, motong Pak, bisa dijelaskan yang pertama tadi Pak. Apa sih PWRI? Mungkin selama ini kan rame nih. PWRI sebetulnya kalau kita lihat kepada sejarahnya, kepada usianya, ini adalah tempat berhimpun para pensiunan pegawai negeri sipil, baik itu pegawai pusat maupun pegawai daerah, dan juga pegawai BUMN maupun PMD. Jadi kalau kita lihat pada usianya sudah 61 tahun pada saat ini. Kita baru merayakan hari ulang tahun PWRI kemarin tanggal 24 Juli 2023 yang ke-61 tahun. Dan PWRI ini adalah Persatuan Reda Tama Republik Indonesia. Dan tugas-tugas kita juga sebetulnya berkiprah terkait dengan memberikan dukungan bagi pembangunan daerah, terutama bukan dalam arti fisik begitu. Jadi terkait dengan membangun silaturahim di antara sesama anggota, kemudian membantu juga anggota. Pada saat ini kita sebetulnya pada saat ini membantu anggota untuk menerima hak-hak mereka atas dana tapera yang pernah disetorkan oleh PNS, kemudian tidak terambil pada saat dia masih pegawai negeri. Dan untuk Kalteng itu kalau tidak salah jumlahnya hampir 9 miliar dan kurang lebih 2.000 ya, kurang lebih 2.000 pensiunan se-Kalimantan Tengah ya. Kalimantan Tengah. Iya. Nah itu, jadi ini adalah PWRI, Persatuan Reda Tama Republik Indonesia, dan bukan Persatuan Wartawan Indonesia. Jadi pemirsa atau masyarakat Kalimantan Tengah sudah clear, sudah disampaikan langsung ini oleh Ketua Umumnya langsung bahwa PWRI itu bukan tempat bernaungnya organisasi wartawan ya, Pak Sipet. Oke. Kemudian kami pada saat ini juga aktif sebagai Ketua Pensutindo Provinsi Kalimantan Tengah. Ini adalah perhimpunan pensiunan pegawai kehutanan Kalimantan Tengah. Dan ini untuk masa bakti 2021-2026. Dan kami juga membentuk yang namanya satu wadah untuk kita bersilaturahim, kegiatan-kegiatan yang memang umum kita lakukan, yaitu adalah adanya arisan tiap bulan. Kemudian juga kita melakukan yang namanya membangun badan usaha, unit usaha kita untuk mendukung kesejahteraan anggota. Jadi kita sebetulnya cukup banyak pensiunan kita yang masih produktif, yang bisa kita untuk kembangkan, diberdayakan begitu. Kita ada satu CP sebetulnya, kalau tidak salah itu Rimba Lestari.
yang diketuai oleh Pak Insinyur Arif Hidayat. Dan ini kita bergerak juga membantu nanti masyarakat untuk melakukan pendampingan terkait dengan program perhutanan sosial, yaitu hutan desa, hutan adat, hutan tanaman rakyat, dan hutan kemasyarakatan. Oke. Baik Pak Sipet, mungkin saya bisa teruskan. Saya juga bisa lihat ini Pak Sipet juga aktif juga ternyata di berbagai organisasi olahraga. Di sini bisa kita lihat di POTSI, di PSTI ya Pak Sipet ya, kemudian mantan ketua POTSI, Dayung ya Pak ya? Dayung itu pengurus olahraga Dayung seluruh Indonesia untuk Provinsi Kalteng, dan juga pengurus ketua sepak takraw Kalteng. PSTI. Di masa beliau PSTI itu, di masa beliau itu sepak takraw sangat gemilang. Saat itu kita berbicara banyak di level nasional, begitu juga Dayung. Nah, tapi akhir-akhir ini prestasi kita semakin menurun. Ya, ini menarik sebetulnya untuk pembinaan olahraga di Kalimantan Tengah. Memang kata kuncinya apabila kita ingin berprestasi di bidang olahraga, karena sebetulnya di olahraga ini luar biasa dalam kerangka pembentukan karakter begitu, ya. Disiplin, kerjasama, kemudian pantang menyerah, ada spirit semangat, luar biasa. Dan menurut saya adalah kita harus bermula kepada induk organisasi. Induk organisasi ini harus kita tata dengan baik, yaitu KONI, ya, kepengurusan KONI. Nah, kemudian setelah kepengurusan KONI, maka kita melakukan review atas kepengurusan Pemprov cabang olahraga ini, ya, untuk kita lakukan review kepengurusan apakah sudah berakhir atau belum. Nah, kemudian baru kita tata itu, dan kita minta untuk mereka melakukan perencanaan untuk pembinaan, ya, artinya Binpres, ya, wakil ketua KONI bidang pembinaan prestasi itu menjadi peran penting dan strategis di dalamnya. Nah, kemudian saya kira tentu kita perlu membangun komunikasi dengan Bapak Gubernur selaku pemegang otorita untuk menyediakan anggaran, dan juga tentu membangun komunikasi dengan DPRD untuk memberikan dukungan, ya, anggaran. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan diantaranya adalah bagaimana sarana prasarananya. Tadi sudah dalam kerangka penataan dan pembenahan pengurus cabang-cabang olahraga. Kemudian bagaimana sarana prasarana untuk kita bisa berprestasi. Kemudian bagaimana dana pembinaan masing-masing cabang olahraga, dan kita kalaupun toh terbatas anggaran mestinya merancang kepada cabang-cabang olahraga yang menjadi andalan kita, begitu. Jadi jangan gitu. Bukan berarti kita menganaktirikan yang lain begitu, tapi tetap kita tapi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Nah, kemudian tentu adalah ajang untuk melakukan uji coba atas pelatihan-pelatihan itu, atas pembinaan-pembinaan itu. Misalnya agenda-agenda nasional, kemudian lokal, ya, provinsi, kabupaten, kota. Misalnya di hari-hari ulang tahun kabupaten, di hari-hari ulang tahun kemerdekaan misalnya, laksanakanlah kejuaraan-kejuaraan cabang-cabang olahraga, dan itu sudah dibuka oleh Pak Gubernur. Nah, hanya karena organisasi kita belum tertata dengan baik, KONI, kemudian cabang-cabang olahraga ini belum terlaksana. Misalnya bola voli, saya wakil ketua umum Pemprov bola voli, ketua umumnya Eko Posio Pak Kapolda, saya wakil ketua umum. Kita voli pantai luar biasa, Kalteng dengan potensi pemain lokal, kita pernah masuk ranking 6 nasional pada saat Prapon di Jawa Barat. Ya, luar biasa pada saat itu. Dan satu-satunya dari Pulau Kalimantan, Kalteng, gitu, dari potensi lokal. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah apresiasi kita, perhatian kita kepada atlet-atlet berprestasi, begitu. Ya, apakah misalnya masuk kepada SPN, ya, sekolah polisi negara misalnya, atau Akpol kalau misalnya ya, atau misalnya tenaga honorer, gitu, prioritas bagi mereka, begitu. Artinya ada penghargaan pada mereka. Ini sebetulnya ke depan itu yang harus kita lakukan. Jadi induk organisasinya KONI, kemudian kita penataan Pemprov cabang-cabang, cabur-caburnya, kepengurusan, kemudian minta mereka untuk menyusun program pembinaan beserta anggaran. Kemudian ini komunikasikan dengan gubernur, kemudian DPRD untuk dukungan itu, dan bagaimana untuk sarana prasarana. Ya, kemudian ajang untuk kita melakukan kompetisi. Ya, apakah Porkap, ya, kabupaten kota, pekan olahraga kabupaten kota, kemudian Porprov, kemudian pekan olahraga pelajar, itu luar biasa. Nah, ini agenda-agenda ini harus berjalan rutin, atau ada dalam rangka misalnya hari ulang tahun Bayangkara, kejuaraan apa misalnya yang kita lakukan.
hari ulang tahun provinsi. Itu luar biasa, ada banyak yang bisa kita lakukan. Nah, ini perlu penataan pengorganisasian yang baik begitu, yang baik dan benar, dengan mengedepankan kepentingan dunia olahraga, bukan kepentingan pribadi atau perorangan atau kelompok golongan. Sana sebetulnya kata kuncinya. Baru kita bisa akan berprestasi sebagaimana pernah kami lakukan sebagai pimpinan kontingen PON Kalimantan Tengah di Riau. Kita bisa naik dari ranking 28 ke ranking 18, kita bisa naik 200% perolehan medalinya. Kemudian pada saat kami dipercaya sebagai ketua kontingen Porwanas ya di Jawa Barat, pada saat itu kita punya target ranking 5 nasional, ternyata kita bisa ranking 3 nasional. Dan pada saat itu saya mendapatkan pin emas dari ketua PWI pusat. Karena itu perencanaan kita luar biasa. Kemudian pelatda yang mereka lakukan waktu itu saya pusatkan di Mes Rimbawan. Ya, kemudian tryout juga. Ya, tryout penting dalam kerangka pembinaan mental. Pada saat saya pegang sepak takraw, saya waktu itu pelatihan daerah kita itu di Thailand. Dan kita bisa mencapai juara 3 nasional pelajar. Itu luar biasa begitu. Ya. Kalau dari Pak Sipet sendiri, layakkah Kalteng ini untuk menggelar event internasional kejuaraan dunia dayung misalnya? Itu kata kunci karena dulu. Karena potensi atlet kita punya, terus sarana kita punya, sangat mendukung. Di Barito Selatan. Dari Danau Sadar tuh. Danau Sadar. Itu bisa. Betul. Jadi kita terkait dengan kejuaraan-kejuaraan internasional, nasional lah dulu lah, nasional lah dulu. Sebetulnya sangat potensial. Tinggal bagaimana kita melakukan pengorganisasian dengan baik begitu. Ya, pengorganisasian dengan baik. Kemudian saya kira kita harus melihat juga potensi pendanaan, karena kata kunci ini menyangkut pendanaan, kesediaan anggaran. Nah, apabila memang anggaran yang berasal dari APBD terbatas, maka kita mestinya harus melirik potensi dunia usaha yang ada di Kalteng, luar biasa. Ada sektor pertambangan, sektor kehutanan, sektor perkebunan, jasa konstruksi. Nah, tinggal bagaimana kita ya mempersiapkan ini, membangun komunikasi, ya bahkan konsepnya ke depan untuk cabang-cabang olahraga yang potensial. Kita bisa bekerja sama dengan kabupaten sebagai bapak angkat misalnya. Ya, kabupaten yang memang surplus. Nah, kemudian kita juga bisa membangun kerjasama dengan dunia usaha, perkebunan atau pertambangan untuk pembinaan satu cabang olahraga misalnya, tapi fokus. Ya, ada panahan, ada gulat, ada takraw, ada tinju, ada dayung. Itu luar biasa. Kalau kita bisa melakukan formulasi seperti itu, membangun komunikasi dan kerjasama dengan para pihak, ya terutama dunia usaha terkait dengan kendala itu, ya untuk pengadaan sarana prasarana pelatihan segala macam, kemudian pendanaan untuk pembinaan, saya kira akan sederhana sebetulnya. Tinggal ada kemauan enggak kita gitu loh untuk membangun komunikasi itu. Itu kata kuncinya. Beliau ternyata ya Koni juga ya. Kemudian beliau juga pernah ternyata Bang sebagai CEO Kalteng Putra. Saat itu 2013 2015. Nah, dan beliau juga sekarang masih aktif sebagai Dewan Pakar ya Pak Sipet ya di Dewan Adat Dayak ya Pak sampai periode 2025. Dengan banyaknya organisasi itu ada nggak partai politik atau apa yang mengajak, ayo Pak Sipet gabung ke kita aja gitu. Yang mengajak politik gitu. Iya. Gimana Pak Sipet? Kalau terkait dengan kiprah saya di partai politik, sebetulnya 2019 saya sudah masuk di partai politik dan pada saat itu juga saya mencaleg di DPR RI, tetapi belum dipercaya oleh masyarakat Kalimantan Tengah. 2019 ya Pak ya? 2019. Dan untuk pemilu 2019. Iya. Oke. Dan sebetulnya kita agak kapok sebetulnya ikut di partai politik. Tetapi dengan tidak terduga kita di 2022 yang lalu ya mendapat tawaran dari salah satu ketua umum partai politik di Indonesia. Partai apa Pak? Yang pada saat itu kami mendapat WA dari ketua umum, yaitu Partai Perindo. Berarti Pak Haritano langsung ya? Luar biasa. 2022 ya Pak Sipet ya? Oke. Itu beliau sendiri yang langsung ngajak Pak Sipet untuk bergabung gitu lah? Betul, dan beliau minta waktu pada kami untuk berdiskusi dengan beliau, di mana beliau waktu itu didampingi oleh Sekjen dan juga Bendahara Umum dan juga Wakil Ketua Umum. Dan hasil diskusi kita memang beliau tertarik karena melihat kepada beberapa hal. Pertama itu terkait dengan
latar belakang pendidikan, kemudian keluarga, kemudian karir birokrat, kemudian organisasi yang kita pegang. Ya, jadi didasarkan itu kelihatannya beliau tertarik dengan figur kita. Kalau untuk ini sendiri Pak, visi partai dengan Pak Sipet sendiri seperti apa untuk Perindo dan Pak Sipet ini? Ya, terkait dengan tawaran itu memang kami setelah mempelajari Partai Perindo, kami melihat bahwa ini sangat pas dengan mimpinya saya begitu, karena idealnya adalah Perindo ini adalah menggambarkan Partai Persatuan Indonesia, di mana dia adalah partai yang nasionalis dan terbuka, artinya partai yang inklusif. Nah, kemudian dia bisa diikuti oleh dimasukin oleh semua suku bangsa yang ada di Republik ini, kemudian semua agama yang ada di Republik ini. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, dia punya visi Perindo untuk Indonesia sejahtera. Nah, tentu ini sangat menarik perhatian saya, dan mungkin saya bisa berbuat bagi Kalimantan Tengah sejahtera. Perindo untuk Kalimantan Tengah sejahtera. Jadi itu sebetulnya yang menjadi ketertarikan kami. Kemudian dalam rekrutmen juga kader, dia menggunakan mekanisme yang namanya sangat demokratis. Pertama partisipatif, kedua terbuka, kemudian yang ketiga demokratis, dengan mekanisme wawancara, ya, dengan mekanisme wawancara, kemudian juga pendaftaran secara manual di masing-masing DPD, baik DPD maupun DPW begitu. Tapi nggak kapok nih Pak, karena 2019 kan Bapak pernah calon, kalau nggak salah waktu itu DPR RI juga kan, dari partai sekarang berbeda. Sama ya? Ya, dari partai berbeda. Sekarang partai lain nggak kapok ya Pak? Ya, sebetulnya saya pada saat tahun ini ya agak tertarik karena tagline yang disampaikan oleh KPU dan Banwas adalah stop politik uang, money politik, ya. Kemudian kalaupun terjadi money politik, maka akan ada sanksi pidana, bahkan mungkin didis. Kemudian stop hoax, stop politik identitas. Saya kira itu sangat menarik. Kemudian KPU juga punya target. Pertama adalah peningkatan tingkat partisipasi pemilih. Kemudian yang kedua adalah mengedukasi pada pemilih cerdas. Nah, pemilih cerdas diarahkan kepada 4 hal. Pertama adalah kenali figurnya. Yang kedua bagaimana rekam jejaknya, pendidikan, ya, keluarga, karir, kemudian organisasi, dan yang tidak kalah penting bagaimana ide dan gagasannya. Nah, saya kira ini menarik bagi kami agar supaya masyarakat mestinya tidak pilih kucing dalam karung. Dan ini sebetulnya kesempatan bagi kami untuk mempromosikan diri begitu. Baik, sekarang berarti sama ya Pak, maju di DPR RI juga ya, DPR Pak RI. Sipet ya. Oke, dari Partai Perindo ya, dari Kalimantan dari Tengah. Partai Perindo. Artinya Pak Sipet nggak kapok bang saya? Nggak kapok. Masih ingin maju lagi. Baik Pak Sipet ini kita sangat kenal sekali. Beliau sudah jadi birokrat sejak 1986 ya Pak Sipetnya. Betul ya Pak Sipet. Awalnya dari karirnya itu seorang honorer. Betul, seorang honorer, dan tentu pengalaman dan lain sebagainya sudah sangat mumpuni, dan orang-orang juga banyak menjulukinya kamus kehutanan berjalan. Jadi semua tentang kehutanan ya nggak usah lihat buku Pak Sipet ini, langsung bisa ini. Nah baik, berkaitan dengan itu Pak Sipet mungkin bisa berbagi sedikit atau bahkan ya untuk semua masyarakat lah, untuk secara umum Pak, gagasan apa nanti yang akan dilakukan oleh Pak Sipet Hermanto melihat pertama dengan latar belakang Pak Sipet di kehutanan, melihat banyak sekali potensi sumber daya alam yang ada di Kalimantan Tengah ini. Ini menarik pertanyaan ini Pak Usrin. Jadi dulu saya adalah sebagai seorang birokrat begitu, dan tentu kalau birokrat itu adalah melaksanakan kebijakan. Ya, pada tataran melaksanakan kebijakan. Nah, kemudian dari pengalaman saya sebagai seorang birokrat itu, saya melihat bahwa masih banyak hal yang masih perlu kita lakukan, penggalian potensi Kalimantan Tengah, terutama adalah terkait dengan regulasi. Jadi produk regulasi yang sifatnya berpihak kepada bagaimana masyarakat bisa sejahtera. Gitu. Nah, saat ini kalau kita mau merujuk kepada Kalimantan Tengah sebagai provinsi terluas pertama pada saat ini, dengan dimekarkannya Papua menjadi 6 provinsi, kemudian Kalimantan Timur menjadi 2 provinsi,
maka Kalteng sekarang naik peringkat jadi peringkat ke-1. Provinsi terluas ya Pak ya, wilayah ya, terluas. 1,5 kali Pulau Jawa. Kemudian kita memiliki potensi sumber daya alam yang juga luar biasa. Konsesi HPH pernah pada puncaknya itu tahun 90-an itu 121 konsesi izin di Kalimantan Tengah. Kemudian target produksi juga luar biasa, jutaan meter kubik. Dan kalau kita kumulatifnya sudah ratusan juta dari keluar dari Kalimantan Tengah. Kemudian kita memiliki yang namanya potensi sumber daya alam tambang, ya, baik batu bara, emas, biji besi, ya, dan sebagainya begitu. Kemudian juga kita memiliki potensi perkebunan. Nah, jumlah penduduk kita hanya 2,8 juta. Kemudian rata-rata per kilometer persegi hanya 18 orang atau 18 jiwa per kilometer persegi. Nah, tapi pertanyaan besar kita adalah kenapa sampai dengan hari ini masyarakat Kalimantan Tengah belum sejahtera? Ini problem kita. Nah, sehingga saya terpanggil dengan pengalaman kami sebagai seorang birokrat dan mengetahui persis bahwa persoalan dasar kita di Kalimantan Tengah ini adalah terkait dengan kepastian hukum terkait dengan fungsi kawasan hutan. Pada saat ini kita masih pada tahapan penunjukan kawasan dan perairan. Artinya belum keseluruhan 15,3 juta itu terbagi habis kepada konservasi, hutan lindung, hutan produksi dan bersih dan APL, ya, untuk dilakukan yang namanya tahapan sebagaimana amanat pasal 15 Undang-Undang Kehutanan, yaitu harus melalui mekanisme pengukuhan hutan, dan pengukuhan hutan itu harus melalui 4 tahap: penunjukan kawasan dan perairan, kemudian lakukan pengukuran dan penataan batas, kemudian hasil pengukuran dan batas petakan, dan hasil petakan itu baru penetapan oleh menteri. Nah, sehingga desa-desa, kecamatan, kelurahan, fasilitas pembangunan segala macam dalam kawasan hutan, masih dalam kawasan hutan, idealnya harus keluar. Nah, jangan lupa bahwa sampai dengan hari ini masih ada ratusan desa dan kelurahan yang tersandera dalam fungsi kawasan hutan. Dan ini harus diselesaikan. Kenapa? Karena untuk prasyarat pembangunan bisa maksimal, ya, dilaksanakan oleh 3 pilar, yaitu pemerintah dalam hal ini bersama-sama dengan legislatif, kemudian dunia usaha, swasta, dan masyarakat, dan harus pada posisi yang sejajar begitu. Jadi masyarakat jangan hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek begitu. Nah, oleh sebab itu ke depan ini menjadi perhatian kita begitu. Jadi terkait dengan kepastian hukum dan kepastian berusaha itu menjadi penting. Jadi ke depan kita berharap bisa diselesaikan terkait dengan desa kelurahan yang ada dalam fungsi kawasan hutan ataupun hak-hak privat yang ada dalam fungsi kawasan hutan. Saat ini memang ada mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah melalui mekanisme TORA, Tanah Objek Reforma Agraria. Tetapi itu masih parsial dan belum bisa menjangkau secara keseluruhan gitu. Apa yang dihadapi termasuk tata ruang kita sekarang kan masih bermasalah juga, belum selesai itu. Tata ruang kita juga, tata ruang kita perlu revisi saya kira, karena memang sudah cukup waktu, karena tata ruang kita yang terakhir adalah 2015 ya. Masih bisa kita melakukan revisi untuk kita menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan atas ruang bagi pembangunan di Kalimantan Tengah, terutama bagi kepentingan pemerintah dan masyarakat begitu. Baik Pak Sipet, mungkin melanjutkan yang tadi dengan banyaknya hadirnya investasi ya Pak Sipet ya, pengelolaan SDA di Kalimantan Tengah ini oleh perusahaan perkebunan, pertambangan maupun kehutanan. Dengan kehadiran investor seperti itu untuk saat ini Pak Sipet, apakah sudah memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat dari pandangan Pak Sipet sendiri atau belum? Kemudian agar kehadiran mereka itu bisa memberikan manfaat, bisa mensejahterakan masyarakat, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan dan pemerintah harusnya seperti apa? Gitu. Kalau kita mau jujur, 3 pilar ini mestinya harus berjalan beriringan begitu. Pemerintah terkait dengan kebijakan atau regulasi, kemudian dunia usaha terkait dengan bagaimana keberpihakan mereka dalam berinvestasi itu bagi masyarakat sejahtera, maju dan sejahtera bersama. Nah, kita pernah mendengar kebijakan pada saat booming kayu HPH tahun 70-an, di mana pada saat itu kewajiban pemegang HPH adalah bina desa hutan. Ya, artinya mereka akan membina desa di sekitar areal konsesi mereka, masyarakatnya untuk bisa maju dan sejahtera bersama. Tapi
kelihatannya faktanya tidak jalan. Kemudian juga kita pada saat ini pertambangan dan perkebunan, Kelapa sawit, ya, Pak. Ya. kelapa sawit, dan konsepnya adalah maju dan sejahtera bersama juga. Bahkan ada regulasi yang dipersiapkan oleh pemerintah, terutama dalam hal ini adalah Kementerian LHK atas areal perkebunan yang ada dalam kawasan hutan yang dapat dikonversi. Pada saat pelepasan, mereka wajib membuat pernyataan 20% dari areal produktif itu untuk plasma bagi masyarakat sejahtera. Tetapi dalam prakteknya di Kalimantan Tengah masih terjadi konflik yang luar biasa di berbagai tempat, di beberapa kabupaten, dan itu persoalannya adalah umumnya persoalan plasma. Dan saya kira ini perlu ke depan kebijakan duduk satu meja, dan ini multi pihak. Tidak cukup hanya masyarakat dengan dunia usaha saja, tetapi pemerintah juga harus hadir di dalamnya. Ya, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan juga dunia usaha dan masyarakat untuk kita duduk satu meja. Dan saya kira pada saat ini memang kita melihat harmonisasi kebijakan itu antara kementerian lembaga ini juga perlu untuk kita review kembali apakah harmonis atau tidak begitu. Misalnya di Kementerian LHK pada saat pelepasan kawasan hutan mereka meminta kepada dunia usaha untuk membuat surat pernyataan mengalokasikan 20% dari area produktif yang akan dilepaskan itu untuk plasma. Tetapi pada saat proses HGU di BPN dan tata ruang, ternyata di situ kebijakannya adalah perusahaan perkebunan wajib memfasilitasi plasma, tetapi tidak di dalam HGU. Tidak di dalam HGU. Ini problem. Itu masalah. Betul. Sementara di Kalimantan Tengah dalam HGU. seharusnya dalam HGU, begitu. Nah, tapi mungkin kebijakan ini ya menyangkut tahun berlakunya begitu. Jadi ada banyak perusahaan perkebunan yang berlindung di balik tahun berlakunya. HGU-nya itu ya. Prosesnya, proses ada plasma itu. Plasma gitu. itu. Kalau kewajiban plasma itu tahunnya sebelumnya tidak ada kewajiban itu misalnya. Sehingga mereka hanya wajib memfasilitasi gitu. Kalau secara regulasi, Pak? Oleh sebab itu saat ini perlu harmonisasi regulasi begitu. Jadi antara kehutanan dan BPN tata ruang dan juga mungkin Kementerian Pertanian, saya kira perlu harmonisasi kebijakan. Jadi itu terkait dengan plasma 20%. Dan saya kira pada saat ini ada kebijakan pemerintah dengan Undang-Undang Omnibus Law bahwa izin usaha perkebunan yang pada saat ini ada dalam kawasan hutan itu akan diputihkan plus minus 3,8 juta hektar nasional. Ya, saya kira ini momentum bagi kita untuk bisa menyelesaikan persoalan plasma yang belum kita penuhi 20% itu, agar supaya kita tidak hanya berpihak pada investasi tapi juga kepada masyarakat begitu, sehingga masalah akan terselesaikan bersama. Investasi selesai, kemudian masyarakat juga akan selesai. Nah, mungkin mekanismenya bagusnya itu dikelola oleh BUMDes, Badan Usaha milik desa atau koperasi milik desa begitu. Ke depan itu saya kira manfaatkan itu. Artinya tidak hanya pada dunia usaha berpihak kita, tapi juga pada masyarakat yang belum merealisasikan 20% itu untuk kita. Sehingga tidak terjadi konflik lagi. Sehingga tidak terjadi konflik lagi yang terjadi terakhir kemarin sampai pada korban kematian masyarakat. Nah, ini kan Pak Sipet kan lumayan lama ini di birokrat kan, bahkan saat itu terakhir Kepala Dinas Kehutanan ya, Pak Sipet ya. Mungkin Pak Sipet saat itu pasti tahu ini regulasi. Nah, ini regulasi ini harus diperbaiki atau diinikan biar tidak mengganggu misalnya masalah plasma dan lain sebagainya tadi. Kenapa saat itu tidak menjabat tidak eksekusi itu loh. Nah, gitu. Nah, jangan lupa kita bahwa pada saat kita sebagai seorang birokrat, apalagi sebagai kepala dinas pada saat itu, kita tidak terlibat di dalam merumuskan kebijakan. Tidak terlibat ya, Pak? Tidak terlibat di dalam merumuskan kebijakan. Terus sebatas apa saat itu, Pak? Itu adalah kewenangan pemerintah pusat, begitu. Nah, pada saat itu kita hanya sebagai pelaksana atas kebijakan, begitu. Nah, dan atas kebijakan itu memang prakteknya tidak maksimal kita bisa laksanakan. Contoh sederhana itu pada saat ada kebijakan kita untuk menggiring masyarakat melakukan penanaman sengon di Kalimantan Tengah, memanfaatkan eks ladang mereka, gitu. Ya, memanfaatkan eks ladang mereka, halaman mereka,
Dan pada saat itu kita melakukan uji coba di Kecamatan Menuhing Raya. Gunung Mas Ya. ya. Ya, penanaman 1 juta sengon, ya, dengan kita fasilitasi mereka pelatihan, ya, bagaimana menanam, bagaimana menyemai, bagaimana memelihara, kemudian ada juga tumpang sarinya, ya, karena di interval akan mencapai umur daur tebang, itu perlu juga mereka untuk mendapatkan sumber penghasilan mereka. Dan faktanya pada saat itu ada kebijakan bahwa perusahaan izin industri perkayuan yang ada di Pulau Pisau untuk MOU dengan para kelompok tani dalam bentuk perhutanan sosial tadi, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, bahwa bahan baku mereka akan dibeli oleh perusahaan Naga Buana. Iya. Tapi dalam prakteknya terlihat tidak jalan, dan faktanya setelah dilakukan overlay kepada lahan-lahan yang ditanam oleh masyarakat itu ternyata ada dalam fungsi kawasan hutan, ada dalam fungsi lahan HTI, ada dalam fungsi pengusahaan hutan begitu. Jadi ini problem begitu. Padahal ternyata itu adalah bekas ladang mereka. Bahkan desa mereka pun masih dalam fungsi kawasan hutan. Ini problem begitu. Nah, sehingga persoalannya adalah akan menghadang pada saat masak tebang adalah aspek legal untuk melindungi ya kayu itu, atau dokumen untuk melindungi kayu itu. Kalau dia ada di APL, maka cukup kepala desa yang akan memberikan surat keterangan atas asal-usul kayu itu. Tetapi apabila dia di hutan, di kawasan produksi misalnya, nah kita berharap itu ditangani oleh KPH, Kesatuan Pengelolaan Hutan pada tingkat tapak, atau kalau dia di HTI mestinya oleh manajemen HTI. Tetapi problemnya adalah HTI tidak ada di tempat, hanya tercatat di situ adalah sebagai lokasi HTI gitu. Ini problem gitu. Jadi hal-hal ini yang ke depan perlu kita benahi. Perlu secara dibenahi baik. ya Pak Sipet ya. Dan Begitu. tentu melalui pusat yang pasti harus bersuara di sana yang pasti ya Pak Sipet ya. Harus bersuara, mestinya anggota legislatif kita yang harus berbicara banyak, karena ini adalah kebijakan regulasi pada tingkat pusat begitu. Itu saya kira beberapa hal Jadi yang kalau di daerah hanya sekedar mungkin aspirasi aja ya Pak Sipet ya. ya di daerah aspirasi. Saya kira potensi ekonomi masyarakat itu perhutanan sosial ini juga luar biasa, karena 1,5 juta di Kalteng begitu. Jadi kita harus pastikan legal fisik lapangan melalui tata batas, kita harus pastikan penguatan kelembagaan, kita harus pastikan penguatan peningkatan kapasitas kelompok tani, kita harus pastikan siapa yang melakukan pendampingan, dan kita pastikan bagaimana skema pendanaannya. Itu problem kita, termasuk nanti mungkin bagaimana pemasarannya, ya, bagaimana membangun sarana prasarana mereka. Kemudian apakah hutan desa atau hutan adat itu bisa menjadi skema carbon trade misalnya, apa yang harus dipersiapkan oleh kelompok tani itu. Masyarakat tidak lagi, mohon maaf, ya, melakukan yang namanya pemanfaatan sumber daya hutan dengan tidak ada izin misalnya, kemudian mereka dicap sebagai pelaku usaha-usaha yang ilegal misalnya, yang liar. Nah, itu sebetulnya ke depan itu. Jadi pendekatannya adalah pendekatan bagaimana kita duduk satu meja multi pihak, dan kemudian akan merumuskan regulasi yang terbaik, termasuk juga pemanfaatan CSR daripada dunia usaha. Ini juga sebetulnya potensi untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, pengalaman kami di masyarakat ada beberapa hal yang disampaikan. Pak, saat ini kami sebetulnya membutuhkan yang namanya sumber ekonomi yang sifatnya mandiri. Nah, kami tidak lagi misalnya berorientasi kepada memanfaatkan sumber daya alam berupa tambang emas misalnya. Jaraknya pada saat ini luar biasa, Pak. Kemudian kami harus juga bermalam. Kami harus meninggalkan keluarga, anak, istri. Ya, kemudian kita tidak tahu ke depannya apa, karena sudah semakin jauh begitu. Nah, oleh sebab itu mereka mengharapkan adanya usaha yang sifatnya mandiri, misalnya pengembangan usaha perkebunan misalnya, ya, pinang betara dilengkapi dengan tanaman selak misalnya kopi, labrika, atau misalnya peternakan. Itu harapan mereka begitu. Nah, dikala kita ada kebijakan pembangunan kita yang berorientasi kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat mandiri, saya kira ini potensi Kalimantan Tengah, karena kita punya luas lahan yang sedemikian luas begitu.
Dan Mantap. itu nanti akan diperjuangkan ya Pak Sipet. Oh ya, kita akan dikawal perjuangkan berarti itu ya Pak ya. dengan pengalaman kita yang ada. Kita ingin pastikan bahwa desa kelurahan yang ada dalam posisi kawasan hutan harus enclave atau paling tidak dengan TORA, mekanisme TORA. Kemudian batas wilayah administrasi pemerintah antara provinsi, antara kabupaten, kota, antara kecamatan, antar desa juga mestinya itu prasyarat. Karena itu sumber konflik ya terkait dengan batas wilayah. Karena itu umumnya kaitan dengan sumber daya alam. Jadi pada semua tingkatan, dan kemarin pada saat rapat terpadu antara Bapak Gubernur dengan seluruh Kades Kalimantan Tengah, terungkap ke permukaan bahwa hampir ribuan desa kelurahan di Kalteng ini belum tata batas. Ada tata batas. Bahkan Betul. itu Problem. batas dengan desa yang dari Kalteng dengan desa dari wilayah provinsi tetangga pun Iya. masih bermasalah. Iya. Dan terakhir kita kan desa Dambung kita hilang kan? Dambung tuh hilang Desa di yang- Kalteng. itu apa sebenarnya kalau dari pandangan Pak Sipet sendiri? Nah sebetulnya kalau kita lihat pada itu mestinya kita harus melihat pada kewenangan. Untuk batas wilayah administrasi antara provinsi itu kewenangan Menteri Dalam Negeri. Kemudian antar kabupaten kota itu mestinya gubernur. Kemudian antar kecamatan mestinya bupati. Kemudian antar desa ya camat. Artinya inilah tinggal kita breakdown. Mestinya mulainya dari bawah dulu, dari desa dengan pemetaan partisipatif gitu loh. Jadi itu akan mengeliminir yang namanya sengketa lahan. Kalau kita melakukan pemetaan partisipatif batas wilayah antar desa. Iya. Kan informasinya jangan-jangan di situ memang SDA-nya luar biasa sekali, tambah Besar atau di situ, apa. sehingga jadi rebutan. Ya, Betul, perhutanan sosial pun terjadi itu. terjadi ya Pak. Hutan Ya? desa, hutan adat, itu antar desa bisa. Apa yang harus dilakukan Pak agar ya tidak ada lagi desa atau wilayah yang ada di Kalimantan Tengah yang punya potensi tidak hilang atau lepas lah dari bumi tambun bungai kan? Ya, sebetulnya hal yang paling mendasar itu karena itu harus memerlukan yang namanya kualifikasi, Kualifikasi. yaitu kemampuan kita untuk melakukan pemetaan. Ya artinya itu harus ada basic teknisnya, jadi ada pelatihan misalnya. Ya, kemudian kalau secara institusi, kalau di kehutanan itu dia punya UPT, unit pelaksana teknis kita, yaitu BPKH wilayah 21 Palangkaraya. Nah, BPKH 21 Palangkaraya ini sebetulnya latar belakangnya pada saat kami jadi Kepala Dinas Kehutanan pada saat itu melihat bahwa Kalimantan Tengah luas wilayah 15,3 juta, kemudian kawasan hutannya mencapai 82%, kemudian kok kita gabung dengan BPKH wilayah 6 Kalimantan Selatan. Nah, sehingga pada saat itu saya sampaikan kepada Pak Gubernur Teras Ngarang untuk perlu kita membentuk UPT sendiri, BPKH yang akan bertugas untuk pemantapan kawasan hutan di Kalimantan Tengah. Nah, kita berharap ke depan BPKH kita berikan porsi maksimal, artinya penganggaran untuk melakukan yang namanya pemantapan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah. Konservasi, lindung, hutan produksi, begitu. Kemudian hak-hak masyarakat juga harus kita keluarkan. Nah, saya kira mereka sebagai pejabat teknis atau institusi teknis bisa melakukan bimbingan kepada masyarakat begitu dalam rangka mempersiapkan SDM, baik itu di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan desa. Desa. Gitu loh, untuk melakukan yang namanya pemetaan partisipatif, dan itu sudah pernah dilakukan, mungkin melibatkan juga AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Aliansi Masyarakat. Nusantara. Saya kira itu Oke. Ya, baik Pak Sipet, ini kan Bang Sensi dulu sebagai salah satu penggagas dan inisiator pemekaran kabupaten di Murung Raya Pak ya, Kabupaten Murung Raya di Das Barito ya Pak, salah satu ini tokoh yang juga ya pemekaran di sana ya Pak ya. tokohnya Pak Teras Ngarang. Ya tokohnya Pak Tersana, tapi yang menjalankannya Pak Sipet kan. Kita ikut mengisi. Ikut ya Pak Sipet. Nah, saat ini kan sedang ramai juga Pak Sipet, kita di Kalimantan Tengah sedang mengusulkan ini, mengajukan pemekaran, meskipun saat ini lagi moratorium kan Pak Sipet. Pemekaran pertama Provinsi Kota Waringin Raya, Barito Raya, dan beberapa kabupaten di Kapuas kalau nggak salah itu masuk di usulan, dan se-Indonesia kalau nggak salah ada ratusan ini usulan yang masuk di pusat. Nah, apakah saat ini sudah layak nggak Kalimantan Tengah ini dimekarkan, atau ada pendapat atau gagasan-gagasan lain atau hal-hal lain yang bisa disampaikan gitu Pak? Ya, terkait dengan pemekaran mestinya kita harus merujuk kepada regulasi, Regulasi. pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kalau kita melihat kepada ketentuan perundang-undangan memang dimungkinkan untuk melakukan pemekaran tetapi dengan prasyarat begitu kan. Ya misalnya untuk regulasi untuk provinsi minimal itu didukung oleh 5 kabupaten misalnya, gitu. Ya kemudian juga sebaran penduduknya segala macam, ada banyak hal. Tetapi yang pasti bahwa pada saat ini kita tahu sedang moratorium ya. Dan memang yang paling penting juga adalah rekomendasi daripada wakil rakyat DPRD. Nah, kalau dari sisi itu ya regulasi artinya dimungkinkan gitu. Hanya apakah sudah pas saat ini untuk dimekarkan menjadi provinsi begitu. Kalau memang kita lihat kepada luas wilayah luar biasa, 1,5 Pulau Jawa aja 6 provinsi begitu. Nah, tetapi memang ada faktor pembatas kita begitu. Jadi kalau saya sih lebih cenderung kepada bagaimana upaya kita untuk melakukan pemekaran kabupaten. Pemekaran kabupaten dulu ya. Awalnya kita pemekaran kabupaten karena dulu, faktanya supaya bisa memenuhi salah satu syarat tadi itu, baru kita ke pemekaran provinsi. Ya, jadi tahapannya idealnya harus dari bawah kita. Di kabupaten dulu, pemekaran kabupaten gitu. Nah, artinya prakondisi itu menjadi tahapannya begitu. Setelah itu sudah jelas karena kelihatannya 8 kabupaten kita itu berkembang luar biasa yang dimekarkan itu. Kalau pemekaran kabupaten, Pak Sipet, itu siapa yang harus memperjuangkan itu? Apakah harus dari kabupaten yang memperjuangkan ataukah provinsi? Itu gimana? Saya kira ya saling mendukung lah. Jadi pemekaran diupayakan dari kabupaten dulu, rekomendasi dengan DPRD kabupaten, ya kemudian juga perlu dukungan dari pemerintah provinsi. Dan karena memang pada dasarnya kita kan di bawah pemerintah provinsi kita awalnya kan. Nah sehingga pemerintah provinsi juga harus ada persetujuan untuk mendukung. Memang itu. Kalau dilihat selama ini gemanya itu lebih kepada pemekaran provinsi daripada pemekaran kabupaten. Nah, sehingga muncul isu bahwa pemerintah pusat belum menyetujui pemekaran provinsi. Ada apa nih? Kenapa dan Kalteng? Padahal mungkin salah satunya karena kita belum melakukan dari bawah tadi mungkin. Dan juga saya kira yang paling penting itu adalah pada saat ini memang moratorium untuk pemekaran. Kecuali untuk Otsus provinsi. Kalau Otsus bisa. Ya. Papua kan luar biasa. Tanpa diminta pemerintah pusat berkepentingan untuk pemekaran. Bahkan sekarang ini kesulitannya adalah sumber daya manusia untuk mengisi aparatur sipil negaranya. Itu juga menjadi problem begitu. Oke, baik Pak Sipet ini sudah 2 kali nih maju di kita ke politik lagi ya, Bang Sensi ya. Kita bahas politik ya, nggak apa-apa ya Pak Sipet ya. Ini kan sudah 2 kali dan Pak Sipet masih belum kapok ini bertarung di pesta demokrasi ini. Dan nama beliau juga di masyarakat Bang Sensi sangat familiar dan sempat masuk ini, bukannya sempat masuk salah satu figur di pemilihan kepala daerah. Gubernur. Iya. Dan iya. 2024 juga masuk juga ternyata udah di kalangan masyarakat seperti itu. Nah, terkait ini Pak Sipet kan maju nih di Pileg 2024 dari Partai Perindo nih, Bang. Nomor 1 ya, Pak ya? Nomor 1. Ya, oke. Nah, mungkin dengan pengalaman di satu dekade terakhir lah di politik, di 2024 itu pemilihnya hampir 50% lebih kalangan milenial. Betul. Dan kecenderungannya ya masalah money politik dan lain sebagainya itu sudah hal yang umum. Mungkin Pak Sipet bisa kasih pandangan seperti apa? Ya, baik. Saya kira kita mesti harus semakin maju gitu dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Ya. Karena kita ingin pesta demokrasi itu justru bahasanya itu kita harus riang gembira, harus santun, santai, jauh dari hoak, jauh dari fitnah, jauh dari apa yang namanya politik identitas, begitu jauh daripada money politik. Karena apa? Karena kalau kita melakukan hal seperti itu maka kualitas yang akan kita harapkan ya figur-figur yang akan duduk pada semua tingkatan, apakah di DPRD kabupaten, kota, provinsi dan pusat, itu mungkin tidak sesuai harapan. Kenapa? Kalau kita masih kepada budaya wanipiro, ya, itu kita akan terjebak kepada yang terpilih mungkin tidak punya kapasitas atau tidak punya kompetensi.
Oleh sebab itu kita menyambut baik ya upaya-upaya perbaikan yang dilakukan oleh KPU, bahwa pada saat ini KPU menyandang 2 tugas, dan nanti mungkin Banwas juga yang akan melakukan pengawasan secara efektif dan tanpa pandang bulu begitu, betul-betul independen. Pertama adalah KPU berkepentingan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Jadi diinginkan pada posisi 85%. Kemudian yang kedua adalah KPU menggiring kepada masyarakat dilakukan edukasi untuk menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih cerdas, kenali figurnya, kemudian lihat rekam jejaknya, bagaimana pendidikan, bagaimana keluarga, bagaimana karir, kalau dia birokrat, kalau dia akademisi, kalau dia di dunia usaha, kemudian bagaimana organisasi yang pernah dipegang misalnya. Dan yang tidak kalah penting, bagaimana ide dan gagasannya bagi masyarakat sejahtera. Karena kata kunci sebetulnya kita ingin membawa pada masyarakat sejahtera. Nah, masyarakat sejahtera betulnya kalau kita merujuk kepada amanat pembukaan Undang-Undang Dasar kita, di situ adalah mewujudkan masyarakat sejahtera, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, dan turut serta menjaga dan mengamankan ketertiban dunia. Ini luar biasa. Jadi sebetulnya fokus kita akan ke sana begitu. Nah, oleh sebab itu ide dan gagasan menjadi penting. Nah, terkait dengan ini maka akan berkorelasilah dengan peran media. Ya, apakah media massa, media elektronik, media sosial, dan juga mungkin RRI ya untuk menyampaikan figur. Jadi siapkan yang namanya panggung bagi mereka untuk berdiskusi, beradu gagasan gitu ya, beradu gagasan. Biar masyarakat yang menilai gitu ya. Biar masyarakat yang menilai begitu, sehingga tidak beli kucing dalam karung, dan betul-betul nanti akan didapatkan figur-figur yang memang kompeten. Atau ya karena kita nanti kan berbicara kepada memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Jadi bukan kepada terpilih figur-figur yang banyak isi tas, kemudian dalam tugas pengabdiannya 5 tahun berjuang bagaimana mengembalikan modal politik yang dikeluarkan. Itu problem kita. Nah, sebab itu kita menyambut baik apa yang disampaikan oleh KPU, tetapi mestinya KPU juga memberikan panggung untuk mengeksplor ya, terutama misalnya caleg-caleg di PRRI misalnya, kalaupun itu terkendala kepada pembiayaan misalnya, atau bekerja sama dengan media, apakah RRI, apakah TVRI, apakah misalnya Kalteng Pos. Menarik ini. Iya. Memfasilitasi atau tabengan caleg untuk adu gagasan, adu ide gitu. Oke. Contoh sederhana. Ya, Anda sebagai caleg, kira-kira apa latar belakang sehingga Anda mau sebagai caleg? Begitu, dan apa kira-kira tugas dan fungsinya? Coba digali dulu dari itu. Kalaupun ternyata tidak mengerti apa yang menjadi tugas dan fungsinya, misalnya bahwa pada semua tingkatan adalah tugas legislasi. Tugas legislasi adalah perjuangkan yang namanya kebijakan. Kalau di nasional undang-undang, ya. Kalau di provinsi dan kabupaten kota adalah perda, ya. Tetapi merujuk kepada kondisi real yang ada di masyarakat. Dengan catatan kita melihat, kita mendengar, kemudian kita juga harus turun ke lapangan ya untuk mereview apa yang menjadi persoalan real masyarakat. Nah, artinya perjuangkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah tugas anggaran. Atas itu maka bagaimana kita memperjuangkan anggaran agar problem yang dihadapi oleh masyarakat itu bisa didukung dengan anggaran yang memadai. Kemudian yang berikutnya adalah tugas pengawasan. Ya, atas program-program nasional di Kalimantan Tengah misalnya, lakukanlah pengawalan dan pengawasan dengan baik dan benar. Itu sebetulnya hakikatnya. Kalau kita bisa seperti itu, percayalah. Ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah yang berkualitas. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menyediakan waktu kita untuk hadir minimal di dalam musyawarah perencanaan pembangunan di dapil kita. Kalau dia wakil daripada dapil kecamatan dengan desa-desa ini, maka hadirlah di musyawarah perencanaan pembangunan desa. Hadirlah pada saat musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan untuk kita dengar langsung dan kita kawal agar ini bisa goal begitu. Tidak kepada program-program yang didasarkan
kepada keinginan anggota Keinginan atau titipan. legislatif Iya, atau sama titipan, tetapi kepada kondisi real, aspirasi Fakta real di lapangan yang ya, diperjuangkan. itu. Nah, pada semua tingkatan, kalau di anggota DPRD provinsi maka hadirlah dalam musyawarah perencanaan di tingkat kabupaten, di mana dapilnya. Kemudian kalau di anggota DPR RI hadirlah dalam musyawarah perencanaan provinsi, supaya bisa bersinergi berjuang, ya. Dia sebagai wakil kita di DPR RI akan bersinergi berjuang karena dia tahu ya dan paham apa yang menjadi aspirasi di dalam musyawarah perencanaan pembangunan itu. Kayaknya selama ini setiap musrembang provinsi kan nggak ada yang hadir. Waduh, aku Untuk 7 DPR tahun RI ya, sebagai Pak, 7 tahun sebagai kepala dinas kehutanan provinsi. nggak pernah ya Pak ya? Iya. Oh, ini kan bagus. Ada, tapi tidak terlalu maksimal. Mungkin ada. Iya. Ya, mungkin ada, tapi Iya, tidak ada, terlalu ya. maksimal. Idealnya semuanya harus hadir karena Harus hadir, Sir. karena masing-masing bidang mereka. Misalnya ada 5 komisi atau 6 komisi harus hadir dia karena masing-masing perjuangkan di komisi mana dengan kementerian lembaga mana nanti akan berjuang anggaran itu. Iya. Dan juga wajib juga kita menyampaikan terkait dengan prioritas pembangunan nasional untuk diketahui supaya nanti perencanaan pembangunan kita itu beririsan langsung dengan prioritas pembangunan nasional. Banyak sekali nih gagasan pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Pak Sipet yang menarik. Saya rasa terakhir tadi mudah-mudahan KPU juga mendengar ini Pak Sipet, Bawaslu dan lain sebagainya, bisa menyediakan panggung atau memfasilitasi khususnya ya Talk show lah, talk show seperti ini. untuk Artinya bukan caleg-caleg. membaca begitu. Iya, Kalau membaca untuk- kan bisa aja disiapkan oleh orang lain, kemudian Ya, betul. kita ingin menggali secara secara untuk langsung caleg-caleg yang maju di DPR RI. Saya rasa ini menarik, mudah-mudahan KPU dan Bawaslu mendengar ini bisa memfasilitasi, bisa juga bermitra dengan media. Iya. Mungkin itu yang bisa kita bincangi atau kita obrolin sore ini di podcast redaksi. Sekali lagi terima kasih Pak Sipet bisa hadir di ruang redaksi ini. Mungkin perbincangan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.